Mencekam, serangan balasan. Lebanon dan Iran hancurkan fasilitas militer Israel. Serangan balasan terhadap Israel oleh Iran dan gerakan Hizbullah Lebanon akan menargetkan penghancuran fasilitas militer. Analisis tersebut diucapkan oleh mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman Shehaitli, kepada Sputnik dilansir Sabtu, 10 Agustus 2024. Sebelumnya, tentara Israel, IDF, melancarkan serangan udara terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di pinggiran selatan Beirut, menewaskan Komandan Hizbullah, Fuad Shukr, bersama dengan sedikitnya 4 warga sipil. Sementara itu, Kepala Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dibunuh di kediamannya di Teheran pada Rabu lalu. Gerakan Palestina tersebut menuduh Israel membunuh Haniyeh dan bersumpah akan membalasnya. NBC News melaporkan, mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, bahwa negara Zionis tersebut sedang mempersiapkan kemungkinan serangan berkepanjangan oleh Hamas dan Hizbullah yang ingin membalas kematian para pemimpin mereka. Serangan balasan terhadap Israel oleh Iran pasti akan berbeda sifatnya dari tanggapan Hizbullah di Lebanon. Tanggapan Hizbullah dihitung berdasarkan realitas konfrontasi bersenjata dengan militer Israel. Iran adalah negara besar di kawasan, jadi prinsip serangan balasannya dikembangkan berdasarkan kepentingan negara, kata Shehaitli. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel, dan tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan dicegat oleh Iron Dome Israel, yang hanya mempertontonkan aksi bagi media global, tambah Jenderal Lebanon tersebut. Tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa serangan balasan itu. Namun, ada beberapa skenario yang paling mungkin. Ini bisa berupa serangan hebat terhadap salah satu markas militer pusat yang memiliki peran strategis, atau bisa juga pangkalan udara militer, atau pembunuhan seorang pejabat militer berpangkat tinggi, kata Shehaitli. Dia mengatakan Teheran harus mempertimbangkan konsekuensi negatif bagi Iran dan seluruh kawasan jika perang skala penuh pecah. Pada saat yang sama, kepemimpinan Iran tidak dapat membiarkan gengsi mereka dirusak di dalam dan di luar negeri, dan oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan pembunuhan yang dilakukan di tanah Iran tidak dihukum, tambahnya. Mengingat hal ini, tanggapan Iran kemungkinan besar akan dilakukan oleh Dinas Rahasia Negara tersebut. Israel sejauh ini belum mengeklaim tanggung jawab atas kematian Haniyeh, tetapi jika Dinas Rahasia Iran mendapatkan konfirmasi bahwa pembunuhannya diatur Israel, maka tanggapannya akan serupa, kata Shehaitli. Hamas Hizbullah bersatu tunjukkan kesolidan menyerang Israel. Puluhan tentara Zionis tumbang. Sayap militer Hamas mengatakan telah kembali menembakkan ratusan roket ke Israel, tepatnya di wilayah Israel Tengah, yang sama juga dilakukan oleh para pejuang Hizbullah dari Lebanon.
Dalam sebuah pesan di Telegram, Brigadir Al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah menargetkan Gan Yavne dan Asdod sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan para pemimpin perlawanan. Al Jazeera melaporkan tentara Israel sebelumnya mengatakan telah mendeteksi 5 peluncuran dari Gaza Selatan dengan 1 roket jatuh di dekat Askelon. Serangan itu tidak menimbulkan korban di wilayah Askelon, namun di wilayah yang lain telah menumbangkan banyak tentara IDF. Sementara itu, Hizbullah mengklaim serangan penembakan di pos militer Birkat Risha milik Israel di dekat perbatasan Lebanon sukses karena telah menumbangkan banyak militer Zionis yang siaga di sana. Di sisi lain, kelompok itu tidak merinci hasil serangan sore itu yang terjadi 20 menit sebelum serangan roket di situs militer Israel lainnya di dekat Kibbutz Menara di Israel Utara. Hasil serangan itu juga tidak jelas, tidak ada informasi langsung dari tentara Israel. Serangan lintas batas antara Israel dan Hizbullah telah menjadi kejadian sehari-hari, menjadi makanan sehari-hari bagi para warga di sana sejak perang meletus di Gaza 7 Oktober. Hizbullah mengatakan tak akan menghentikan serangannya terhadap posisi militer Israel, kecuali mereka melakukan gencatan senjata permanen tercapai di daerah kantong Palestina tersebut. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Kementerian Luar Negeri Prancis telah mendesak warga negara Prancis di Lebanon untuk meninggalkan negara itu, mengingat bahaya eskalasi militer di Timur Tengah makin panas.